Ilmu semula jadi inilah tuan-tuan guru kita dulu yang kelihatan dia sangat sakti, tahu sebelum apa yang terjadi. Dan bagaimana tidak sakti ketika kita langsung katakan kamu penyakit gula, dan ternyata betul, ya kan? Padahal kita baru pertama kali ketemu orang itu. Ketika pertama kali ketemu kita katakan kamu penyakit gula, gulamu tinggi, dan ternyata dia menjawab, oh iya kok tahu, katanya. Wah bapak tahu ya soal apa-apa yang akan terjadi. Nah itulah pasti sahabat dikatakan sakti. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, seperti biasa saya ngopi dulu. Saya mau jalan, mau mendatangi pasien. Tak lupa bawa kopi. Kopi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatnya kopi Indonesia. Aktifin map dulu. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik sahabat semua, di sela-sela perjalanan saya ini, saya akan membahas ilmu semula jadi tentang tubuh, peranan tubuh dalam memberitahu penyakit yang akan datang. Ya, ini adalah ilmu semula jadi episode keberapa saya lupa. Nanti episodenya di judul saja saya buat. Baik sahabat, sebagaimana video sebelum ini membahas tentang penyakit, bagaimana kita tahu penyakit ambeien, turun berok, atau sulitnya wanita hamil. Dan sekarang ini yang akan kita bahas adalah penyakit gula. Ya, bagaimana agar kita tahu ciri-ciri orang penyakit gula.
atau orang yang akan terkena kelebihan gula atau penyakit gula. Sahabat, sebagaimana yang saya beri keterangan tentang semula jadi, bahwasanya Allah selalu beritahu kita tentang apa yang akan terjadi, apalagi soal penyakit yang akan menimpa diri kita. Allah telah beritahu, hanya saja kita yang tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Demikian juga dengan penyakit gula ini. Kita langsung ke pokok persoalan. Jadi tanda seseorang itu gulanya tinggi adalah dengan melihat warna kulit di bawah kuku jempol ini. Kuku jempol ini persis di bawah kulitnya itu, ketika kita lihat warna kulitnya hitam mencolok, maka itu pertanda orang itu sudah kelebihan gula. Dan ada kemungkinan setelah itu memang terkena diabetes. Kita tahu diabetes itu, penyakit gula itu kalau sudah terjadi pada diri kita sulit untuk menyembuhkannya. Hanya yang paling bisa kita lakukan adalah menjaga pola makan, bagaimana supaya gula tidak berlebihan dalam darah kita. Tentu itu akan merepotkan sekali. Jadi sebaiknya sebelum itu terjadi, kita cegah, ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, sahabat, begini. Ketika ada sahabat melihat kuku jempol orang itu, kulit di bawah kuku jempol orang ini, siapa saja, berwarna hitam, maka hal pertama yang mesti sahabat tanyakan ke orang tersebut adalah apakah orang tuanya mempunyai penyakit gula. Jadi kita lihat dulu riwayat keturunan. Tapi ingat lagi bahwasanya tidak ada penyakit keturunan, yang ada adalah kebiasaan yang sama antara orang tua dan anak. Dan kenapa harus ditanya tentang orang tuanya apakah pernah penyakit gula? Itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya kebiasaan yang sama itu terikat kuat dengan orang yang bersangkutan, sehingga ketika dia jawab, betul, papa atau mama saya kena gula, nah langsung sahabat katakan, coba periksakan tubuhmu, ada kemungkinan kamu sudah terkena diabetes, terkena gula. Besar kemungkinan kamu terkena, coba periksa gulamu, agar kita bisa menanganinya sebelum parah. Nah, jadi perlu diingat sahabat, tidak semua orang yang kulit di bawah kukunya itu berwarna hitam, gulanya sudah berlebih atau terkena diabetes. Maka itu sebabnya kita tanyakan dulu tentang orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya tidak pernah penyakit gula, artinya orang ini belum tentu kena gula, tapi dia sudah harus waspada. Jadi ada dua ya. Ketika dia punya riwayat orang tuanya penyakit gula, maka kemungkinan besar orang tersebut juga sudah kena penyakit gula. Terus jika dia tidak mempunyai riwayat penyakit gula, maksudnya tidak ada orang tuanya penyakit gula, itu artinya belum tentu dia penyakit gula, tapi dia harus sudah waspada.
agar memeriksakan tubuhnya ke dokter, memeriksa apakah kandungan gula di darahnya sudah melebihi kapasitasnya. Jadi demikian ya sahabat. Bagaimana dalam kehidupan ini kita menyambut kehidupan agar kedepannya jangan sampai kita dirongrong oleh penyakit yang bersarang di tubuh kita. Ya, jangan sampai kita dirongrong oleh penyakit yang bersarang di tubuh kita. Itu sebabnya perlu kita amati tubuh kita amati ciri-ciri tubuh kita, dan kita amati kesehatan kita. Rata-rata penyakit itu datang jauh hari sebelum kita ketahui. Jadi Allah itu zat yang maha adil. Allah tidak langsung memberi menyebabkan tubuh itu langsung penyakit parah, tidak. Dan sahabat mesti tahu bahwa datangnya penyakit itu adalah akibat perbuatan kita, akibat kebiasaan kita, perbuatan kita, tubuh kita yang tidak bisa menjaga kesehatannya. Jadi demikian ya sahabat. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon dibagikan agar juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Dan bagi sahabat yang sudah mengetahui ini, bermurah hatilah ketika lagi berbicara dengan kawan-kawan, dengan saudara, dengan kerabat. Ketika melihat ciri-ciri seperti itu, sampaikan agar saudara, teman, kerabatnya, sahabat juga terhindar dari satu penyakit yang akan datang. Ya. Jadi siapa saja yang telah menonton setiap video saya tentang ilmu semula jadi, dan ketika dia lagi bertemu dengan para temannya, sahabat, saudaranya, kerabatnya, dan ada melihat ciri-ciri saudaranya, pemilihnya atau temannya itu penyakit, agar diberitahu supaya bisa memintasnya, supaya bisa mencegah sebelum penyakit itu betul-betul datang. Ilmu semula jadi inilah tuan-tuan guru kita dulu yang kelihatan dia sangat sakti, tahu sebelum apa yang terjadi. Dan bagaimana tidak sakti ketika kita langsung katakan kamu penyakit gula, dan ternyata betul, ya kan? Padahal kita baru pertama kali ketemu orang itu. Ketika pertama kali ketemu, kita katakan kamu penyakit gula, gulamu tinggi, dan ternyata dia menjawab, oh iya kok tahu, katanya. Wah, bapak tahu ya soal apa-apa yang akan terjadi. Nah itulah, pasti sahabat dikatakan sakti. Baik sahabat, terima kasih. Sukses bagi sahabat dan saya juga, kita semua di sini. Sukses selalu bagi bangsa kita, bagi negara kita. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tidak pentingnya kita mengetahui ilmu semula jadi, sebab dengan ilmu semula jadi kita bisa fokus membangun apa yang memang menjadi hak kita. Kita menjadi fokus membangun apa yang memang menjadi keahlian kita sejak lahir. Dan kita bisa berkembang lebih cepat karena kita memilih untuk fokus kepada hal yang memang kita telah terbekatin dari sejak